Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erin Deswita dengan NIM 12011327165, mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Geografi kelas 2B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bentuk lahan asal aeolin pada mata kuliah Geomorfologi Umum yang diampu oleh Bapak Ismail MPD. Pengertian bentuk lahan asal aeolin. Bentuk lahan asal proses aeolin merupakan bentukan lahan oleh proses eksogenik dengan angin sebagai agen pembentuk utamanya, yakni dengan membentuk endapan oleh adanya pengekisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Hakikatnya, bentuk lahan aeolin terdiri dari 3 proses, yakni erosional atau pengekisan, deposisional atau pengangkutan, dan sedimentasi atau pengendapan. Bentuk lahan aeolin dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Dan yang terakhir, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Endapan oleh angin terbentuk oleh adanya pengekisan, pengangkutan, dan pengendapan bahan-bahan tidak kompak oleh angin. Endapan karena angin yang paling utama adalah gumuk pasir atau sand dunes, dan endapan debu atau loess. Kegiatan angin mempunyai 2 aspek utama, yaitu bersifat erosif atau deposisi. Bentuk lahan yang berkembang terdahulu mungkin akan berkembang dengan baik apabila di padang pasir terdapat batuan. Pada hakikatnya, bentuk lahan asal proses aeolin dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada erosional, contohnya lubang angin dan lubang ombak. Yang kedua ada deposisional, contohnya gumuk pasir atau sand dunes. Yang ketiga ada residual, contohnya lake deposit, deflation hollow, dan pans. Proses bentuk lahan aeolin. Yang pertama ada pengikisan oleh angin. Angin mengikis permukaan bumi melalui deflasi, editurbulensi, dan abrasi. Yang pertama ada deflasi. Proses deflasi merupakan gerakan tipuan angin yang membawa materi batuan, baik berupa debu halus, pasir, maupun materi yang kasar dan berat. Bentuk lahan aeolin dapat berkembang dengan baik apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tersedia material berukuran pasir halus hingga kasar dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, adanya periode kering yang panjang dan tegas. Yang ketiga, adanya angin yang mampu mengangkut dan mengendapkan bahan pasir tersebut. Dan yang terakhir, gerakan angin tidak banyak terhalang oleh vegetasi maupun objek lain. Yang kedua ada korasi. Korasi tanah dapat menimbulkan beberapa bentuk atau bentang alam yang sangat luas. Gerakannya hanya dapat terjadi di dekat permukaan tanah. Ini terjadi karena angin tidak dapat mengangkut pasir ke tempat yang lebih tinggi. Pengangkutan oleh angin. Adapun jenis-jenis gerakan pengangkutan materi oleh angin adalah yang pertama ada suspensi, yaitu gerakan virtual tipuan angin yang mampu mengangkut materi halus ke tempat yang lebih jauh. Yang kedua ada saltasi, yaitu gerakan meloncat materi butiran yang disebabkan oleh tabrakan dan pantulan angin yang bermuatan pasir. Yang ketiga ada rayapan permukaan, yaitu gerakan rayapan permukaan disebabkan oleh karena tubrukan materi butiran oleh gerakan saltasi. Pengendapan oleh angin. Proses pengendapan ini terjadi apabila butiran yang telah terbawa angin jadi jatuh setelah gerakan menjadi lambat. Selain karena kecepatan yang sangat lambat, pengendapan juga dapat terjadi karena butiran yang terbawa oleh angin mengalami benturan terhadap permukaan. Kejadian ini sebagai hasil dari proses saltasi dan rayapan tanah. Hasil bentuk lahan proses aeolin. Yang pertama ada bentuk lahan erosi angin terdiri dari desert pavement, blowout, ventivac, decanter, dan groove.
Yang kedua ada bentuk-bentuk hasil pengendapan angin, terdiri dari loess dan endapan pasir. Ada beberapa tipe yang ditentukan oleh jumlah pasir dan vegetasi. Yang pertama ada ripple atau riak, adalah endapan pasir yang permukaannya bergelombang. Yang kedua ada sunsheet, yaitu hamparan pasir yang tipis menutup daerah relatif datar, permukaannya tidak bergelombang. Yang ketiga ada shadow, adalah timbunan pasir di belakang suatu rintangan seperti semak-semak dan batu. Yang keempat ada sandfall, yaitu timbunan pasir di bawah cliff atau gawir. Yang kelima ada sandrift, adalah timbunan pasir pada suatu gap atau celah antara dua rintangan. Yang terakhir ada gumuk pasir, yaitu gundukan bukit atau igir dari pasir yang terhembus angin. Demikianlah sedikit penjelasan saya mengenai bentuk lahan proses asal aeolin. Jika ada kesalahan saya dalam mengucapkan kata, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.